Halo Sobat Rupiah, balik lagi dengan kita di Pahari Podcast bersama saya Novrinda dari BI Kalteng. Dan kali ini kita akan mengulik tentang UMKM dan juga kemana sih arah UMKM lokal kita yang ternyata keren-keren banget. Kebetulan di sini kita udah ada 2 narasumber. Nah, kita perkenalan dulu kali ya, dari ada yang ganteng, ada yang cantik gitu ya. Mungkin dari yang dari kiri saya dulu. Boleh perkenalan nama, terus biasanya dipanggil apa gitu. Alianda Syarif ya. Waduh, sepertinya itu soal fitnah ya. Halo Sobat Rupiah, perkenalkan nama aku Stefan Aji. Biasa memang lebih dikenal dengan Stefan Aji. Aku adalah seorang entrepreneur di bidang tata busana, aka kalau mungkin bahasa kerennya fashion designer. Wes. Gitu. Oke. Jangan lupa di follow ya. Gen Z fashion designer kok. Oh iya. Lumrah. @Stefan_Adi, jangan lupa di follow. Oke, ada promosinya ya. Jangan lupa di follow. Ini dapat giveaway akhir tahun ya. Perkenalkan, saya Ibu Christine Elevin dan biasa dipanggil Ibu Moneng. Oh, Ibu Moneng. Saya entrepreneur pengrajin batik benang bintik. Oke. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu kalau batik Kalteng itu kita menyebutnya dengan betul. benang bintik. Iya, supaya dibiasakan ya. Karena masih ada yang bilang batik benang bintik, padahal Atau batik Kalteng, padahal sebenarnya ya berbeda, sama maknanya, tapi supaya ada identitas Kaltengnya kita harus membiasakan menyebutnya dengan benang bintik. Benang bintik. Nah, kita ini kan lagi menggalakkan UMKM, dan ternyata UMKM itu adalah salah satu memajukan ekonomi Indonesia tuh lumayan besar gitu kontribusinya. Dan banyak orang-orang dari mungkin sekitar kita tidak tahu UMKM lokal kita tuh apa aja gitu. Mungkin yang hari ini kita tonjolkan adalah benang bintik, dan kebetulan ini kita ada pengrajinnya, ada Ibu Christine atau Ibu Moneng ya biasa dikenal, dan ada juga yang mengolahnya nih. Kebetulan udah sampai luar negeri ya Pak? Wah, amin. Kita mulai dari Ibu Christine dulu. Ini kita ada sedikit pertanyaan nih untuk sesi kita kali ini. Awal saya terjun ke bisnis ini karena kecintaan saya pada warisan kebudayaan Kalimantan Tengah yang mempunyai motif yang etnik, punya nilai filosofi. Filosofi yang sehingga motif benang bintik itu menjadi ciri khas Kalimantan Tengah, mempunyai nilai filosofi yang menarik. Kebetulan beberapa kali saya pakai batik Kalteng, itu emang dinotis sih sama teman-teman di Instagram kayak, "Nih batik dari mana ya?" gitu. Berarti ini PR kita nih untuk untuk ngasih tahu ke masyarakat lebih luas lagi kalau ini adalah motif dari Kalteng. Setuju. Terima kasih ya Ibu sudah terjun, karena kain ini sering kita pakai ya. Salah satu yang cukup diandalkan sama BI ya. Iya betul. Kayaknya tiap harusnya aku juga tadi pakai kain dari punya Mina Moneng katanya. Gila, tiap tahun kayaknya selalu menggunakan batik Moneng. Terlalu dilibatkan. Nah, ngomong-ngomong benang bintik, kalau dari sisi fashion designer, yang kalau kita biasa melihat, karena memang kita di Kalimantan Tengah sendiri, suku Dayak ini mostly kita kan lebih dekat dengan alam. Otomatis memang motif-motifnya ya Mina ya, kita terinspirasi dan yang kita lihat di alam begitu. Tapi memang ada beberapa motif yang saya ketahui yang juga punya makna tersendiri, yang itu memang tidak boleh diimprovisasi. Biasanya kayak batang garing, tree of life kan, itu juga berkaitan juga dengan tentunya kepercayaan dari teman-teman keharingan, yang memang itu juga menjadi salah satu yang kayak Bu Kristi tadi bilang, itu adalah warisan budaya yang harus dijaga, dan salah satunya media edukasinya adalah dituangkan dalam bentuk kain atau wastra, sehingga orang tahu Kalimantan Tengah, mereka secara literasi pun mereka tahu nanti artinya apa. Harapannya kan seperti itu. Kenapa perwujudan dari benang bintik itu kemudian mengambil dari salah satu motif-motif kekayaan Kalimantan Tengah. Tapi memang kebanyakan mostly itu diambil dari alam, seperti kalakai, bajak kalalawet, seperti itu. Kemudian juga kantong semar, dan juga hewan-hewan endemik yang sekarang sudah mulai dimasukkan ya Bu ya ke dalam motif-motif, seperti kalau kita bicara di Lamandau ada rusa sambar, kemudian juga huma betang juga mulai dimasukkan, ataupun juga orang utan, dan juga tentunya salah satu hewan endemik yang disakralkan suku Dayak
burung enggang juga menjadi salah satu motif favorit yang biasa dipesan pun juga dibuat oleh rekan-rekan pengrajin karena tujuannya bukan hanya sekedar estetika sekali lagi. Yes, selembar kain itu memang yang paling penting adalah keindahannya. Tapi esensi lebih pentingnya adalah bagaimana kemudian pada awal penciptaan dari benang batik ini sendiri kemudian diinisiasi adalah supaya motif-motif khas Kalimantan Tengah ini tidak hilang. Dan supaya generasi muda seperti kita-kita ini semuanya dan juga Sobat Rupiah juga mengerti secara literasi artinya apa. Oh, kok kenapa di daerah lain contohnya di Jawa punya motif teruntum, ya kan? Punya motif gordo. Terus kemudian punya motif yang lain dan Kalteng juga punya motif-motif yang perlu dilestarikan bukan hanya di buku sejarah tapi juga melalui selembar kain, makanya namanya benang bintik. Ya itu filosofinya. Benang artinya adalah seutas kain, selembar kain, bintik adalah gambar yang ditorehkan. Ini tentu sejalan dengan istilah dari arti dari batik itu sendiri pada awalnya yang kita adopsi dari Jawa adalah bagaimana sebuah kain itu punya cerita. Kita di Kalteng pun juga benang bintiknya kaya akan cerita, makanya mostly memang motif-motif Kalimantan Tengah lebih erat dengan alam dan kekayaan yang ada di seluruh lapisan geografis Kalimantan Tengah tentunya. Lebih dekat gitu ya. Jadi lebih relevan. Jadi kita juga biasa ngelihat kan. Supaya kenapa? Supaya kita juga untuk mempromosikannya keluar juga lebih gampang. Ya itu yang memang benar-benar yang motif asli ya. Kalau sekarang ya mungkin ditambah dengan improvisasi ya Mina ya, supaya tadi nilai estetikanya juga makin kaya, makin tambah kayak gitu. Makin meluas juga marketnya. Betul. Karena disesuaikan juga dengan permintaan pastinya. Ya betul. Ada request customer di situ. Ya karena kita juga pengen gimana ya, mengenalkan kecintaan kita terhadap seni dengan kesukaan merekanya juga tanpa menghilangkan kaidah-kaidah yang harus udah ada gitu. Betul, setuju. Kalau untuk peminat lokal cukup baik, karena saat ini untuk event-event tertentu itu batik benang bintik itu dikenal dan misalnya acara adat perkawinan, acara adat keagamaan itu dijadikan seragam mereka. Jadi semakin pemasarannya untuk lokal itu baik. Untuk yang keluar daerah itu kalau ada event-event nasional itu selalu ikut serta dijadikan souvenir, itu dijadikan oleh-oleh kalau mereka berkunjung ke Kalimantan Tengah ini. Kalau dari peminat yang tadi itu misalnya untuk pernikahan ataupun untuk kepentingan acara gitu ya, itu ada request motif-motif tertentu nggak? Ada. Oh bisa. Ada, bisa dilakukan? Bisa. Semuanya bisa ya di Batik Meneng. Nah ini tentunya menjadi PR sejawat ya tentunya, bukan hanya dari fashion designer pun pengrajin kain juga harus selalu berinovasi ya Mina ya. Maka penting kita juga tahu tren dulu yang pasti. Kalau kita bicara soal implikasinya dari profesi seorang fashion designer, otomatis penting sekali punya keilmuan dulu yang pasti. Kenapa? Karena benang bintik itu memang rata-rata diproduksi dalam jumlah dan warna serta kondisi garmennya itu katun. Nah ini penting juga harus ada pengetahuan fabric di situ. Untuk apa? Supaya identifikasinya nanti tepat. Karena salah satu pemilihan garmen itu menjadi kunci keberhasilan dari sebuah busana yang dihasilkan, supaya nggak lari ke sana kemari gitu. Terus juga sebagai seorang fashion designer melihat sebuah tren penting supaya apa? Supaya wastra ini tadi bisa tembus ke dalam market pasarnya. Contoh kalau kita bicara generasi muda zaman sekarang adalah tantangannya adalah gimana sih generasi muda tuh mau menggunakan benang bintik bukan hanya untuk acara formal. Untuk bagaimana tak iya untuk daily, nggak daily pun atau untuk special event yang mereka tuh kalau pakai itu tuh bangga. Bukan dipaksa, tapi memang ketika sudah ya betul Mina. Sebagai fashion yang modern. Iya, kalau ada undangan baik yang sifatnya regional, nasional bahkan internasional, udah nggak usah kepikiran motif lain, nggak usah kepikiran wastra lain, pakai benang bintik. Itu yang menjadi tantangan tersendiri di bidang kami. Dengan cara apa? Tentunya pengemasan desain yang relevan. Kalau kita anak muda, pria ya disesuaikan cuttingannya itu yang pasti. Kemudian penempatan warna. Kenapa? Karena benang bintik ini salah satu wastra
Indonesia yang cukup menantang kalau dari segi fashion designer ya. Kenapa Mina. tuh? Kalau boleh Satu, motifnya besar-besar. Iya. Oke. Ya, karena memang itu menjadi identitasnya Bena Bintik, kita nggak bisa pungkiri. Kenapa kok Bena Bintik motifnya besar-besar ya Mina ya? Ya karena memang asalnya juga besar-besar motifnya. Jadi kita nggak mungkin dimensinya langsung dikecilin gitu kan, hilang esensinya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, warnanya mencolok sekali, sangat vibrant, sangat colorful. Tapi it's okay, itu yang menjadi keunikan dan ciri khas betul dari Bena Bintik. Kenapa? Karena kita di suku Dayak pun juga mengenal istilah limeba, 5 warna dasar suku Dayak, yang itu menjadi pedoman dalam pembuatan benang bintik. Sisanya itu pasti mengikuti selera pasar kalau di luar warna 5 itu tentunya. Terus kemudian peletakan motifnya juga unik. Menurut saya unik. Kenapa? Ada bagian yang tidak boleh dipotong, terutama batang garing. Kan nggak boleh dipotong tuh. Kalau hilang batangnya nggak batang garing namanya. Hilang pohon sebelahnya nggak, rantingnya nggak bisa nggak jadi sebutannya batang garing. Apalagi yang sifatnya hewan ya, Mina, kayak burung enggang, burung harwe. Amunihau kuloka, dia burung namanya ya kan. Kalau hilang kepalanya gitu. Jadi tantangannya adalah bagaimana seorang pelaku industri itu juga penting mengetahui paling tidak literasi dari pemotifannya, supaya penempatan desainnya tidak serta-merta mengedepankan idealisme saja, tapi juga tentunya mengedepankan dari sisi filosofinya yang pertama, dan yang kedua adalah mengikuti selera pasar, sehingga nanti pengetahuan garment and textile yang tadi membantu dalam hal publikasi dan juga pemasaran kostumnya. Kalau sekarang sih rata-rata udah paham ya kalau beberapa kain yang saya beli, dan penjahit Puji Tuhan. pun juga paham kayak Puji Tuhan. oh ini emang harus nyatu mbak, kayak gitu. Mereka udah ngasih edukasi ke kita. Puji nih Tuhan. sebagai Oh ini customer. katun, nggak bisa disandingin sama bahan yang velvet atau sejenisnya. Harus sama paling tidak polyester. Itu sudah kenal ya Mina ya. Itu beruntungnya kita. Kenapa? Dengan begini akan terus teredukasi masyarakat supaya nggak lagi terdoktrin kalau pakai benang bintik itu kolot, apalagi generasi muda. Bisa kok kita dengan tampilan yang keren dan Yang disesuaikan dengan stylish gitu ya. betul, lebih stylish gitu. Itu aku banget sih. Seperti yang aku pakai hari ini dong, pamer nih. Awas kalau ketemu dia nggak pakai batik ya. Harus bangga, apalagi hari batik kita harus pakai banget nih benang bintik ya. Paling tidak dalam setahun kita merayakannya satu kalteng ya Mina ya, menggunakan benang bintik. Syukur kalau setiap hari atau di event-event tertentu yang sifatnya konferensi besar yang mengharuskan kita mendeklarasikan nama Kalimantan Tengah. Kan rasa bangganya double. Betul. Ya kan, bawa nama pribadi, bawa nama provinsi, bawa identitas lagi ya Mina ya. Ingat, kayak aku setuju sama Mina tadi bahwa benang bintik adalah bagian dari identitas. Itu dulu yang harus jadi mindset utamanya. Kalau udah termindset dengan baik, otomatis apapun yang kita lakukan akan gampang, nggak perlu lagi harus dipaksa. Apalagi kalau maaf teman-teman yang di corporate kan, ya karena memang seragam kantor gitu kan. Tapi ada kesadaran diri sendiri untuk oh aku harus pakai. Kenapa? Bangga. Aku bangga betul mengenakan benang bintik sebagai bagian identitas instansi aku. Dan itu beruntungnya sudah sering digalakan terutama dari Bank Indonesia Kalteng sendiri, karena memang berapa kali event pun selalu pengadaannya baru terus ya Mina ya, dengan jumlah yang luar biasa. Tujuannya apa? Bukan hanya soal pemberdayaan sekali lagi, tapi juga Bank Indonesia Kalteng turut serta dalam hal untuk melestarikan dan mengkaryakan benang bintik. Supaya apa? Kalau orang dalamnya aja udah peduli, orang luar juga akan mudah untuk kita Dan semakin subsidi gitu. Kalau kita nggak pengetahuannya. mencintai, gimana bisa Betul, dicintai sama harus. orang lain? Betul, Weh. setuju. Ini bahas Jadi kan tentang saya kain ya. juri bicara ya Kalteng. Iya, kita kan beberapa kali event pakai batik kan, benang bintik. Sorry. Jadi itu walaupun selesai event itu pasti terus kita pakai bajunya. Karena dia bukan fast fashion, betul ya Mena ya, bukan fast fashion. Makanya kan sekarang juga era salah satu yang menjadi concern dari global atau dunia adalah mengurangi salah satu limbah dari industri pakaian. Salah satunya adalah fast fashion. Dengan kita mengkaryakan benang bintik, salah satu wastra kita ini adalah kita turut serta mengurangi fast fashion. Sehingga apa? Kalau kita fast fashion kan sekali pakai atau mungkin beberapa periode kita buang. Tapi kalau benang bintik sayang kan mau dibuang. Timeless. Iya, sayang mau dibuang. Satu, dari segi price lumayan ya kan. Terus yang kedua ada filosofinya. Belum lagi modelnya dan lain-lain itu kan, apalagi kalau yang sifatnya limited edition. Masa mau kita enyahkan begitu saja kan akan tidak mungkin. Jadi kita terus serta mendukung
isu global untuk bisa menjaga bumi kita juga. Salah satunya Ternyata dengan penggunaan benang bintik. Banyak ya unsur di dalamnya. Banyak Tidak sekali. hanya tentang kain ini, banyak sekali. banget. Apalagi unsur ekonominya sebetulnya. Iya, itu kayaknya untuk kita bertahan juga ya, Bapak Ibu. Kita nih kalau bicara UMKM kayak yang tadi Nono bilang, UMKM salah satu yang menyelamatkan Indonesia pasca COVID-19. Yes, betul. Salah satunya adalah industri kreatif. Dan kalau bicara benang bintik, industri yang tidak mati, selalu terus bergerak. Kayaknya sekarang kita juga kan udah nyobain banyak benang bintik ya yang di Kalimantan Tengah. Rasa-rasanya kita tuh masih pengen apa ya? Lebih banyak lagi teman-teman mungkin yang suka seni, yang biasanya tahu seni modern ya. Sekarang tuh yang simpel-simpel, kita berharap kalian tuh juga terjun gitu loh ke benang bintik. Karena kita butuh betul. banget seniman-seniman yang ada di Kalimantan Tengah untuk memajukan itu tadi identitas kita juga. Betul. Dan beruntungnya sekarang penggunaan benang bintik pun sudah dipakai di sanggar ya Mina ya. Kalau dulu kan kostum sanggarnya biasanya cuma manik-manik, polosan. Sekarang bagian bawahnya Sudah pakai atau obinya ya betul sudah pakai benang bintik, dan itu bukti bahwa semakin kesini arahnya semakin menuju ke arah kemajuan begitu. Jadi kita harus optimis bahwa goal kita adalah bukan hanya benang bintik ini seperti Mina tadi bilang, kalau permintaannya di dalam kota atau di Kalimantan Tengah tinggi, harapannya juga kita mampu seperti songket, mampu seperti ulos, sasirangan yang tetangga sebelah yang lebih populer. Harapannya benang bintik juga bisa sepopuler itu karena dari namanya aja kita udah unik kan. Betul. Benang bintik. Gak ada loh di tempat lain yang namanya benang bintik. benang bintik. Taunya Dari batik. Iya, Betul. betul. Kita punya nama sendiri ya guys. Kita nggak, kalau di daerah lain di beberapa provinsi kan masih pakai nama batik gitu. Kita nggak, kita harus pede dan bangga karena kita punya tajuk sendiri, benang bintik. Mungkin teman-teman nanti yang nonton ini udah bisa apa ya, tahu yang benar itu adalah benang bintik dan bisa mengedukasi teman-teman juga. Harus diteruskan karena ini berkaitan juga dengan literasi. Banggalah kita sebagai orang Kalimantan Tengah ya guys. Harus dong. Harus. Salah satunya dengan benang bintik. Yes. Pakai batik moneng mungkin. Oh betul, bisa jelas. Karena nggak semua yang bermotif itu benang bintik. Itu yang paling penting ya. Yang aku sekaligus ngedukasi. Nggak semua yang bermotif itu adalah batik atau benang bintik. Harus diketahui ya Mina ya. Dan yang nggak semua yang tidak bermotif itu juga bukan batik. Jadi harus benar-benar tahu apa yang dimasukkan dalam klasifikasi benang bintik atau batik adalah yang paling tidak itu menggunakan teknik cap. Ya kan Mina ya. Kalau yang kita jual, kita biasa ketemu di pasar yang bentuknya meteran itu bukan benang bintik. Itu adalah kain motif batik. Ya, kalau yang benang bintik adalah melalui proses pencantingan, minimal dicap. Nah, di moneng itu asli karena memang paling tidak dicap dan banyak juga yang ditulis. Nah, itu yang benar-benar esensi dari si benang bintik itu sendiri. Yang penting juga pengetahuan kita juga harus ditingkatkan supaya apa? Supaya kita juga tadi saling mengedukasi. Betul. Ini saya termasuk yang baru tahu juga loh. Kalau misalnya yang Roland itu kita nggak bisa Memasukkan Nggak ke bisa, dalam benang bintik. nggak bisa, betul, nggak bisa. Itu bukan batik ya Mina ya. Itu kain motif batik. Kain Karena motif diproduksi batik. dengan mesin. Nah, beda kan? Itu sudah pabrikasi. Batik kan nggak, atau benang bintik nggak bisa dipabrikasi. Gimana lu mau masukin ke mesin? Motifnya kan ditempel, di paling nggak dicap, terus dicanting. Terus cantingnya mau masuk ke mesin kan nggak mungkin ya kan? Dicanting pakai tangan aja ribet ya. Nah, Apalagi kenapa mesin. harganya kok ada yang bilang ya Mina ya? Iya. Oh benang bintik kok harganya lumayan pricey. Ya kalau mau bikin sendiri. biar dia tahu gimana effortnya. Ya kalau mau bikin sendiri ya Mina ya. Enggak bercanda. Tapi itulah value-nya. Karena sebuah karya yang indah, karya yang lamus ya Mina ya, karya yang baik itu juga melampaui proses yang cukup panjang. Sehingga kita bukan hanya sekedar membeli karyanya, tapi kita juga membeli seninya. Membeli perjalanannya, membeli value-nya. Itulah esensi dari benang bintik sendiri. Bahkan dari kainnya aja itu milih banget ya. Ada klasifikasinya ya Mina ya, dari yang cotton premis, Jepang kayak gitu-gitu. Sutra. Kalau favorit dari Ibu Christine, kainnya apa? Primis katun, karena kalau dicanting itu tidak melebar Dan halus. Kalau dari sisi fashion designer nih, kalau aku boleh Intinya tahu. katun aja pokoknya. Kalau katun tuh yang kita Ya, pakai ini katun katun. primis. Jadi gampang karena memang teksturnya Lebih rapi. tebal, rapi, dan itu sangat friendly ya Mina ya, sangat ramah dengan garment yang lain. Yang kamu pakai juga itu katun. Ya, Jadi ada
sangat ramah untuk dikombinasikan dengan fabric-fabric lainnya seperti jeans. Ini contohnya saya pakai lurik. Ini menunjukkan bahwa benang bintik kita juga tidak kalah dengan wastra dari daerah lain. Kolaborasi antar budaya nih ya jatuhnya. Betul. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita mau mengulik dari sisi Moneng, Ibu Christine. Kalau dari awal saya merintis usaha benang bintik ini, pemasaran, memasukkannya biar kalangan muda mencintai benang bintik itu. Awalnya mereka nggak suka. Ini tugas saya, berterima kasih karena Pak Stephen Aji. Jadi pahlawan kita ya. Jadi kalangan muda itu sekarang suka menggunakan benang bintik itu karena ya fashionnya modern. Nah, itu kendala pertama dulu. Nah, sekarang udah teratasi. Sekarang mungkin malah bingung ya, permintaannya banyak nih, gimana ya produksinya cepat-cepat. Siapa cepat ya dapat sekarang ya. Yang kedua itu produksi, karena saya itu mencari pengrajin yang terampil, karena kita kan punya ciri khas sendiri motif itu. Terampil dan kualitas. Kalau kualitas ya seperti Pak Stephen Aji bilang tadi itu pewarnaan. Karena pewarnaan kita itu lain dari batik yang lain, dari daerah yang lain. Ya, jadi harus mencari pengrajin yang kualitasnya sesuai dengan keinginan gitu, keinginan pasar standar kita Kalimantan Tengah. Tapi saya berusaha juga mengikuti perkembangan biar dikenal masyarakat kota lain. Saya juga memakai pewarnaan sogan untuk mengikuti. Seperti yang saya pakai ini pewarnaannya sogan. Oke. Tidak termasuk 5 bak tadi. Karena saya ingin berinovasi biar masyarakat luas. Jadi saya memakai pewarnaan sogan. Jadi tidak, karena mau berinovasi. Iya betul. Kalau dari bahan baku sendiri Ibu aman aja, atau kita kan termasuk yang apa ya? Kalau mau beli sesuatu bahan baku ini lumayan mahal kan. Nah, kalau dari batik Moneng kalau untuk sendiri, bahan baku kalau aman, tapi kalau untuk hari raya besar, untuk event orderan pemerintah kan ada event besar gitu, saya harus menyiapkan jauh-jauh hari. Itu biasanya kayaknya dari mana kalau boleh tahu? Kalau saya dari Pulau Jawa. Pulau Jawa. Untuk Pulau Jawa pun saya ada beberapa tempat, tidak satu tempat. Karena saya melihat pewarnaan kita masuknya daerah mana, saya coba, masuk. Jadi saya nggak satu tempat di Pulau Jawa, saya keliling. Karena ngikutin kualitas dari Moneng itu sendiri ya. Kualitas dari Moneng dan juga kebudayaan kita, warna yang kita pakai itu. Pernah nggak dapat permintaan ini Bu, kayak banyak banget, tapi dari Monengnya sepertinya kita nggak bisa nih kalau sebanyak itu, pernah nggak sampai nolak pesanan? Atau selalu diusahakan? Selalu diusahakan. Selalu diusahakan. Karena kita taunya mungkin beberapa instansi gitu ya, maunya batik Moneng gitu, tapi ternyata apa ya, quantity atau kainnya tuh nggak sebanyak permintaan, jadi harus kayak cepet-cepet bikinnya gitu. Untuk itu saya udah jauh-jauh hari saya udah kasih tahu buat mereka kalau mau khusus seperti misalnya untuk kantor, untuk perayaan ulang tahun kabupaten gitu kan, mereka memesannya banyak sekali. Jadi saya bilang jauh-jauh hari. Ditekankan ya. Jauh-jauh hari biar saya bisa siap, karena ya seperti Bang Stephen Aji bilang, kita kualitas kita, pewarnaan kita itu yang memang lain dari yang lain. Itu ciri khas kita. Karena bukan Bandeng Bondowoso yang bangun candi dalam satu malam ya kan. Percuma juga kalau cepat-cepat gitu ya, tapi ternyata kualitasnya 1 tahun udah kurang bagus kainnya. Karena menjaga kualitas itu juga gitu ya. Oke. Kalau dari Stephen aja sendiri, ini ngebahas tentang tadi diterima dari masyarakat. Nah, kalau dari fashion designer itu permintaan pernah nggak kayak kita mau 100 baju nih gitu, 100 baju tapi bulan depan ya gitu, pernah nggak? Pernah, otomatis pasti pernah. Itu kan namanya udah mindset pengusaha ya Mina ya. Kalau kamu ready,
when you ready get it kayak gitu, grab it kayak gitu. Itu harus penting banget. Tapi sejauh ini tentu ada komunikasi, kuncinya kan hanya di komunikasi. Kalau bahasa dagangnya zaman sekarang tuh nggak usah tanya tanggalnya, cukup kasih tahu kapan mau pakainya. Ada cuan kita jalan. Nggak usah tanya kapan jadinya, pokoknya kasih tahu aja dipakainya kapan. Itu gimana dari kalau tadi kan pengrajinnya nih lumayan ini ya, lumayan sulit gitu ya dicari untuk sesuai kualitas dari Moneng. Nah kalau dari fashion designer ini kan pasti ada juga nih dari penjahitnya yang harus sesuai dengan selera si Stefan Aji ini. Gimana itu untuk mencarinya, sulit nggak? Ya enggak sih, karena kan kita pembinaan ya, sifatnya pembinaan dan jatuhnya sudah jadi staff pribadi, jadi memang pengerjaan juga tetap first hand, itu yang paling penting. Tapi yang lebih paling penting adalah bagaimana idealisme itu nggak bentrok sama stok. Nah, jadi kalau saya pribadinya, saya nggak berani nyeket atau desain sebelum saya konfirmasi apakah stoknya ada. Kita yang kalang kabut, ya kan? Kita menyusahkan banyak orang nanti. Kita pengennya fashion designer punya idealisme begini. Terus kita ternyata konsultasi ke pengrajinnya nggak bisa dikerjakan. Itu juga jadi sesuatu yang waste. Penting sekali harus ada komunikasi, saya bilang tadi. Ada komunikasi. Adanya ketersediaan stok itu juga akan mempengaruhi percepatan produksinya itu sendiri. Tapi so far dibikin menyenangkan aja ya, namanya kerja kan harus passionate ya kayak gitu. Jadi dibikin menyenangkan aja. Apalagi membawa tim ya. Biasanya tim ini yang memberi semangat gitu ya buat kita untuk maju dan bertahan. Tuh, tapi karena kalau fashion designer kan dia bukan retail ya, sifatnya dia customize, otomatis jumlahnya juga nggak akan banyak banget. Karena dia customize, bukan retail ya, kalau bukan konveksi. Karena kalau konveksi memang dia sifatnya harus berapa ratus atau berapa ribu pieces, tapi kalau customize ya dia eksklusif jatuhnya sebetulnya. Eksklusif. Jadi biasanya kalau saya ke tempat Mina Moneng ini ngambilnya yang tulis-tulis ya Kak ya. Yang tulis-tulis yang karena kan memang eksklusif karena memang untuk eksekutif order ya. Jadi memang motif-motifnya yang biasanya hanya diproduksi 1 sampai 4 pieces aja biasanya paling banyak kayak gitu. Dan tadi kuncinya komunikasi. Komunikasi, tenang. Kalau ke batik Moneng atau benang batik Moneng ada kakak adminnya kok aman. Tanya dulu, ramah sekali. Wah, ramah sekali. Nggak beli pun nggak apa-apa, tengok-tengok dulu aja nggak apa-apa, cincai lah. Itu apa ya? Trusted karena aku udah nyoba dan itu emang sangat baik ya. Tapi kan benang bintik kan juga karena harus perlu klik ya Mina ya. Kita nggak bisa paksain juga. Kita juga ini ilmu juga mungkin barangkali buat pengusaha. Jadi kalau when you get reject ya jangan kemudian merasa kayak terhakimi ya. Kan ya wajar aja ya Mina. Kalau belum cocok ya nggak apa-apa. Next pasti juga akan datang lagi. Dan solutif ya adminnya. Karena kita pernah pengen cari tadi komunikasi ya kuncinya. Kita mau cari kain ini dengan warna ini. Terus kayak tadi sesuai stok, saya cek dulu. Terus ini kita adanya segini. Mau nggak kalau yang ini gitu. Dan itu salah satu yang kami butuhkan sih. Maksudnya ketika ini nggak ada, bisa nggak kasih solusi kita? Jam terbang kuncinya. Jam terbang. Boleh. Ngomong-ngomong tentang jam terbang, balik lagi nih kita ke zaman sekarang yang serba digital, serba AI. Tapi nggak kayak AI sih, ke digital aja. Nah, kalau pemasaran itu marketing digital itu memang perlu. Dan untuk saat ini kami menggunakan media sosial Facebook, Instagram, TikTok, dan kadang dari konsumen sendiri lewat Facebook mengucapkan testimoninya memakai benang bintik kita tanpa disuruh gitu ya. Tanpa disuruh, itu kita berterima kasih. Jadi lebih platformnya di Facebook ya untuk sekarang. Iya. Kalau misalnya di marketplace, apakah udah ada kayak toko oren, toko hijau? Kalau untuk saat ini saya masih belum karena keterbatasan SDM. Untuk ke depan kami usahakan. Oke, kayaknya makin membludak ya kalau udah masuk ke toko oren, toko hijau. Karena kan harus update stok dan segala macam, kan ada sistemnya kan. Mungkin barangkali itu yang perlu diadaptasi oleh rekan-rekan UMKM supaya nggak kena ban nanti, nggak kena suspend dari aplikasinya. Kalau dari Stefan Aji sendiri untuk memasarkan gaya desainnya ini awalnya dari mulut ke mulut atau emang udah dari sosmed? Dari diri aku sendiri. Promosi ya? Ini punya saya bagus nih gitu. Enggak, no offense, bercanda. Ya tentu yang pertama memang benar dari personal branding dulu. Karena kan kita bicara profesi. Kalau saya kan sebagai seorang fashion designer, maka penting saya untuk membranding diri saya sebaik mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua jelas kita harus punya platform. Apapun itu, yang offline maupun yang online. Kalau kita bicara offline berarti kita harus punya tempat yang proper, minimal
nggak harus yang megah-megah, nggak harus kayak rumahnya Just No Limit atau Siska Call. Ya, yang penting nyaman, ya Mina, bersih, orang bisa datang itu ngelihat portofolio karya kita, kemudian bisa juga konsultasi, bisa nyoba-nyoba, itu penting punya offline store. Yang kedua adalah platform online harus kita manfaatkan dengan cara apa ya? Bikin konten, rajin upload, Wah, itu bikin sih yang kolaborasi, dan tentunya namanya dagang itu kan harus dipamerin. Kalau nggak dipamerin, apa yang mau didagangkan? Betul. Masa kita bicara janji ya kan? Kalau produk kita harus tampilkan produknya. Jadi harus semuanya dimaksimalkan. Apalagi kalau yang bekerja di bidang produk dan jasa sekaligus. Jadi penting sekali untuk kita membranding baik dari diri seorang profesinya itu tadi plus produk yang akan dijual. Tapi kalau kebetulan kita udah ketemu tuh bertahun-tahun yang lalu ya Bu. Tadi pura-pura nggak kenal sih sebenarnya. Gibingnya kan tadi kayak gitu ya artinya. Ya, tapi udah bocor ya, aja udahlah ya, bocor ya. Oke, fine. Ya ini kan aku ketemu kamu kan waktu ini. Maksudnya media sosial tuh nggak segencar sekarang gitu loh. Betul. Waktu itu gimana? Kamu maksudnya memasarkan jasa dirimu ke khalayak banyak, ataukah emang itu yang bilang dari mulut ke mulut? Ada satu orang yang udah pernah pakai, habis itu direkomendasikan. Salah satunya itu. Tapi kalau dari fashion designer, biasanya salah satunya yang mengangkat kita adalah event ya Mina ya, event kayak gitu. Dan salah satu yang terus terang yang mengangkat derajat nih ceritanya, derajatnya Stefan Aji adalah Bank Indonesia Kalteng, karena pada waktu tahun 2022 untuk pertama kalinya Pesona Taman Bunga itu diadakan oleh Bank Indonesia Kalteng, dan itu desainer lokal pertama yang punya privilege untuk show tunggal 25 baju itu adalah Stefan Aji. Weh, tepuk tangan dulu. Jadi Ini keren banget sih. Ini nggak peres ya, tapi Bank Indonesia tuh melekat buat aku, terutama Bank Indonesia Kalteng. Kenapa? Karena pentingnya memberi ruang bagi generasi muda itu untuk merasa bahwa dirinya itu layak dan sejajar. Itu penting. Kenapa? Karena di Pesona Taman Bunga itu kita nggak show sendiri, tapi juga ada desainer nasional. Pada waktu itu ada Mas Ben Ayub Andal dari Surabaya. Siapa yang nggak tahu dia di kalangan Surabaya, itu terkenal sekali di sana. Terus kemudian tahun berikutnya saya masih diberi kesempatan lagi untuk show. Bareng Citra Skolastika lagi. Ini langganan ya jatuhnya ya. Andalan juga pokoknya. Andalan. Nggak, tapi maksudnya adalah kalau BI kan trust ya, lebih ke trust. Terus juga berkolaborasi dengan Deden Siswanto. Betul. Nah itu kan sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita nggak brand diri kita dengan baik ya Mina ya. Itu penting sekali untuk tadi awalnya memang dari personal branding yang kita miliki, our personality, ditambah dengan event-event, dan itu pentingnya kita membuka diri dengan menjalin kerjasama dengan banyak pihak. Salah satunya adalah instansi pemerintah seperti Bank Indonesia. Ini kan kalau aku dengar tadi udah beberapa kali kolaborasi di panggung ya, kalau di panggung itu dengan desainer-desainer nasional. Nah kalau setelah event itu pernah nggak kolaborasi untuk kayak kita bikin yuk baju nih kayak misalnya dari batik ini dengan batik ini gitu, pernah nggak? Banyak sekali dari desainer di lokal pun banyak sekali. Salah satunya kan dengan batik Monen juga itu selalu karyakan, ya kan, itu salah satunya yang paling kecil. Terus sesama teman-teman desainer kebetulan kita juga punya circle, juga kita libatin. Show di dalam kota, kemudian di luar kota sampai ke nasional kita juga sering. Dan yang terakhir kemarin kita bawa benang bintik ke Thailand. Oh, ke Thailand. Yes, betul. Itu waktu di Thailand tuh fashion apa ya kalau boleh tahu? Itu Maksudnya? kita mensupport seluruh outfitnya dari salah satu delegasi Kalimantan Tengah yang berkompetisi di ajang internasional. Jadi itu emang maksud aku itu fashionnya emang khusus cewek atau unisex atau gimana? Cewek. Oh, khusus cewek. Karena memang apa ya, setiap desainer tuh kan punya DNA, punya karakter, dan memang salah satu karakter dari brandnya aku itu lebih ke women's wear, lebih ke perempuan, untuk digunakan oleh perempuan. Teman-teman aku banyak yang suka jasa lagi desain kamu loh. Terima kasih. Ini aku baru ngomong di sini ya. Biasanya emang gak mau ngomong biar nggak sombong aja sih. Terima kasih, thank you for the compliment loh. Jarang-jarang nggak ngomong itu. Ini mumpung di depan kamera ya. Oke, lanjut ke batik Monen. Mungkin ini adalah last question ya. Pertanyaan terakhir karena terbatas nih waktu kita. Kalau dari pemerintah kita sering diikut sertakan seminar, pelatihan, tapi untuk saya lebih berterima kasih dengan Bank Indonesia karena dukungan penuh, misalnya pameran lokal dan nasional beberapa kali ikut
di pameran di Jakarta, kan itu didukung penuh. Saya Keren banget sih emang Bank Indonesia. Mm-mm. Karena kita emang pengen memajukan gitu loh UMKM, dan ini tidak hanya untuk batik ya, kita juga ada kayak kuliner, Craft juga banyak. betul. Dan salah satunya benang bintik yang emang pengen kita galakan gitu ya, sampai skala nasional tuh tahu benang bintik gitu. Jadi Betul. kita pengen juga nih bersaing dengan Songket dan kawan-kawan ya. Harus. Harus Bukan untuk kayak saling saingan banyak Enggak. yang jual enggak, tapi kita untuk punya dikenal. nama yang sama-sama terkenal, karena at the end semuanya adalah Indonesia punya. Jadi kayak itu benang bintik ya. Jadi kayak teman-temanku yang nanya di Instagram nggak nanya-nanya lagi itu batik apa gitu ya. Justru malah dipromosiin sama teman itu kan. Iya, kita pakai batik ini aja gimana gitu. Betul. Kalau kita terlalu puas dengan apa yang sudah ada sekarang, kita nggak akan bisa maju ya Mina ya. Tentu harapannya kita berharap akan ada banyak sekali yang seperti Mina Moneng yang juga melestarikan kain-kain tradisional khususnya Kalimantan Tengah. Karena kan kalau kita lihat beliau kan sudah cukup berumur ya, tentu butuh regenerasi. Ini yang paling penting. Dan kalau kita bicara dari skala produksi benang bintik, harapannya juga banyak sekali nanti ke depannya rekan-rekan di daerah ya juga Mina ya, yang juga mulai berani untuk juga menjadi pengusaha wastra benang bintik. Sekarang udah mulai kelihatan nih, beberapa kabupaten udah mulai punya kain sendiri ya Mina ya. Barito Selatan sudah punya wastra sendiri. Betul, saya pakai dari Barito Selatan. Kuala Kurun, Gunung Mas udah punya sendiri. Kotim, Lamandau juga ada Mbak Umi kan di sana. Nah, ini harapannya tentu nanti pemerataan tuh ada di 13 kabupaten dan 1 kota, sehingga Kalimantan Tengah akan kaya dengan stok yang melimpah dari benang bintik itu sendiri. Dan tentunya penting sekali lagi buat teman-teman kita di generasi muda untuk menjadi bagian yang bukan hanya mencintai, tapi juga mengkaryakan dan mempromosikan seperti yang Mina tadi bilang. Supaya apa? Supaya kalau kita udah bangga pakai, kita udah merasa cukup puas dengan benang bintik, orang lain juga harus punya rasa yang sama. Itu yang perlu kita tonjolkan di generasi-generasi dan juga era-era yang akan datang nanti. Jadi jangan berhenti, jangan merasa puas, harus terus maju. Terus ya. Terus maju. Kayaknya kurang deh kalau kita nggak nanya harapan dari Moneng. Tadi kan last question, tapi sepertinya ini yang lebih last ya. Harapan dari Moneng sendiri, dari Ibu Christine, ini apa tentang benang bintik ke depannya? Harapan saya seperti Pak Stephen Aji bilang itu, saya berharap pengrajin wastra batik itu bisnis yang ikut bisnis benang bintik itu berinovasi dengan motif, menyesuaikan dengan ke zaman sekarang. Itu seperti saya kemarin misalnya kayak ada lagi gencar-gencarnya food estate misalnya. Saya terinspirasi, food estate ini lahan gambut, apa yang ada di lahan gambut, saya terinspirasi lah membuat batik motif lahan gambut. Yang ada tanaman di lahan gambut itu apa? Karamunting, sisin, ke tempat kemelo itu, masuk kemelo itu yang kantong semar itu tadi, kelakai, dan saya buat jadi satu dalam batik benang bintik itu, dan saya nama itu benang bintik gambut. Dan itu ada contohnya itu yang saya bawa itu ya. Ini yang kayak gini. Kelihatan Di bawah hitam. Iya. Itu semua tanaman gambut ada di situ. Jadi saya terinspirasi karena saat itu. Bahkan lahan-lahan kita juga bisa menjadi inspirasi ya. Everything in our nature itu juga bisa. saya udah patenkan. Wah, itu yang paling penting ya. Udah saya patenkan tahun keren. 2021 saya patenkan itu. 2021. Oke. Jadi saya patenkan. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau beli batik gitu ya, atau pengen lihat koleksi batik benang bintik dari Moneng, itu bisa banget. Alamatnya di mana Ibu kalau boleh tahu? Alamat kita di Jalan Singamangaraja 6 nomor 1A. Nomor 1A. Kalau Stefan Aji sendiri, galerinya di mana nih? Deket banget dari Bank Indonesia, ada di Jalan Beliang sini, Jalan Beliang nomor 15, pinggir jalan, pokoknya ruko warna putih. Ada ininya nggak? Ada dong, gede banget. Muka aku lagi. Oh enggak. Enggak. Senartistik itu aku ya. Enggak. Nah, mungkin itu ya percakapan kita hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Dan banyak
ilmu yang kita dapatkan tadi ya tentang benang bintik ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di lain waktu. Amin. Di event Bank Indonesia di mana. Semoga tetap terjalin kebersamaannya. Dan maaf kalau misalnya tadi ada salah-salah kata ya. Tidak ada kesengajaan untuk menyakiti hati siapapun. Terima kasih dan sampai jumpa di Pahari Podcast selanjutnya. Dadah.